Hai lovers, balik lagi bersama saya Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan arti-arti dari check engine light atau lampu-lampu yang biasanya nyala dan kedip-kedip di head unit Anda. Head unit itu maksudnya di speedometer ya, karena sekarang speedometer kebanyakan nggak analog lagi, semua ada yang digital, jadi namanya head unit sekarang. Nah, untuk check engine, untuk light yang pertama nih, adaptive cruise control. Adaptive cruise control ini biasanya di mobil-mobil yang memiliki cruise control dan memiliki sistem radar di depan. Nah, maksudnya adaptif ini adalah cruise control itu ketika kita jalan di jalan tol yang relatif kosong, kita setel misalkan top speednya 100 km per jam, jadi kita setel di situ dan kita nyalakan cruise controlnya. Biasanya kita lepas pedal gas itu dia akan jalan sendiri 100 km per jam, jadi kita nggak usah capek-capek nginjek gas. Nah, maksudnya adaptif adalah mobil ini memiliki radar di bumper depannya, sehingga dia dapat membaca apakah ada mobil di depannya, sehingga ketika ada mobil di depannya dia akan slow down. Maksudnya dia akan lebih pelan lagi dan menyamakan kecepatan mobil yang ada di depan. Gitu. Oke. Yang kedua adalah adaptive light system. Nah, ini biasanya ada di mobil-mobil high end, mobil-mobil kelas Eropa itu ada semua. Adaptive light system ini maksudnya kita tahu kan waktu lampu itu ketika kita hidupkan itu kan dia nyorot nih. Nah, sorotannya itu semakin kencang mobilnya berjalan, sorotannya akan semakin didongakin ke atas, semakin naik. Sehingga kenapa si driver ini bisa semakin melihat jauh ke depan. Jadi kalau misalkan di depan ada lubang atau apa, dia bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari itu gitu loh. Nah, ini namanya adaptive light system. Jadi lampunya itu bisa dongak, bisa turun sendiri. Itu namanya adaptive light system. Nah, adaptive suspension damper itu biasanya untuk suspensi-suspensi yang adaptif, yang bisa dibikin stiff atau dibikin soft ketika jalan kencang atau ketika belok. Nah, biasanya ketika jalannya lagi pelan dan jalanannya agak bumpy, itu dia dibikin soft dampernya, sehingga yang di dalam nggak terlalu goyang-goyang. Nah, ketika dia lagi jalan cepat, kalau dibikin soft, dia akan goyang-goyang begini nih di jalan, jadi nggak enak. Biasanya kenapa dibikin rigid atau keras, makanya kenapa kalau orang ganti suspensi untuk racing itu biasanya lebih keras. Nah, supaya ketika dia jalan kencang nggak goyang-goyang. Nah, ini air suspension itu kalau yang standar mungkin di mobil Lexus ya, Harrier, Lexus yang lama itu kan udah memiliki air suspension. Itu tujuannya untuk naik turunin tuh suspensinya tuh. Jadi kita misalkan kalau lagi ngelihat ada polisi tidur yang kelewat tinggi atau ada batu yang kelewat tinggi, kita naikin suspensinya jadi dia bisa lebih tinggi sendiri. Kalau kita lagi mau kencang, dia bisa lebih rendah sendiri gitu. Oke, lanjut. Ini sama ini kira-kira sama, cuman memang ada dua warna biasanya, airbag dan seatbelt system. Kalau yang warna merah ini biasanya indikasinya airbag atau seatbelt systemnya ada yang rusak sensornya, atau airbagnya udah pernah jeblok atau nggak connect. Nah, kalau yang kuning biasanya lebih ke warning. Ini mungkin dia baca sistemnya ada yang faulty, atau dia baca ada yang nggak terlalu connect dengan bagus gitu loh. Jadi jangan panik, dicek dulu satu-satu. Biasanya sih kalau untuk mobil yang udah tua itu biasanya soketnya putus, kabelnya putus atau soketnya kendor sih. Biasanya yang nggak pernah nabrak lah ya. Kalau yang udah nabrak, udah pasti nyala airbagnya sampai airbag itu diganti gitu loh. Nah, cuman kalau airbag nyala, dia mau di reset gimana pun biasanya nggak mau hilang karena itu aktif. Jadi maksudnya aktif, data trouble code-nya itu nggak bisa hilang kecuali diperbaiki. Nah, kalau ABS itu biasanya sistem rem, anti-lock braking system. Nah, anti-lock braking system ini punya modul di engine bay. Nah, ketika modul itu soketnya kendor atau konslet atau gimana, mobil itu ngerem secara biasa. Jadi bukannya dia nggak bisa ngerem ya, bisa tetap dia ngerem, cuman dia kembali lagi ngeremnya seperti biasa. Jadi nggak ada sistem feature ABS-nya. Nah, itu biasanya juga nggak bakal hilang, harus dicek rusaknya di mana, diperbaiki atau diganti. Nah, yang ini namanya automatic gearbox. Biasanya mungkin tiap mobil agak beda-beda gambar gearnya, cuman yang jelas dia ada gambar gear. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita setel mobil nih kekencangan atau kopling yang selip, itu biasanya tanda ini nyala. Tanda ini nyala itu biasanya karena koplingnya udah selip, mungkin karena torsinya kegedean, atau karena terlalu sering kita bejek-bejek, atau karena oli transmisinya udah kotor, atau memang koplingnya udah habis. Nah, itu biasanya nyala. Cuman kalau di kasus hanya selip aja, biasanya kita matiin mesinnya, kita hidupin lagi, itu dia hilang lagi dan bisa jalan lagi. Biasanya ketika ini nyala, mobilnya digas itu nggak mau maju, jadi dia jalannya pelan-pelan, nggak bisa lebih dari 30 km per jam, atau namanya limp mode. Jadi mobilnya itu pincang-pincang sampai pulang rumah. Bonnet itu kap mesinnya belum nutup, boot lid itu bagasinya belum nutup atau pintu paling belakang. Ini biasanya namanya brake lights. Brake lights itu berarti mungkin salah satu bolamnya ada yang mati. Biasanya sih itu di mobil-mobil Eropa ya, yang ada sensor memang. Jadi ketika ada salah satu bolam remnya yang mati, dia akan nyala. Brake pad monitoring. Jadi dia ada brake pad itu kan kampas rem ya. Kampas remnya itu ada ketebalannya. Nah, mereka ini mobilnya itu mengukur seberapa tebal kampasnya.
Jadi kalau biasanya ini udah nyala, biasanya itu udah di bawah 30% dan biasanya memang minta diganti. Itu biasanya sih di mobil-mobil Eropa sih, VW, Audi itu paling rewel untuk urusan itu. Kalau ini sampai nyala merah nih, biasanya kita lagi tarik rem tangan kan. Kalau kita lagi tarik rem tangan, dia nyala. Nah, kalau kadang-kadang kita tarik rem tangannya ketinggian atau terlalu di semangat tarik rem tangannya, ketika kita turunin rem tangan dia masih nyala. Itu artinya switchnya nyangkut. Nah, makanya kalau tarik rem tangan tuh pakai perasaan ya, jangan kayak di film-film yang main tarik-tarik aja. Itu biasanya nanti sensornya rusak. Nah, ini sama bulb monitoring itu, maksudnya mungkin ada satu lampu yang soketnya kendor atau ada lampunya yang mati, itu biasanya cek ini nyala. Kalau yang punya mobil yang convertible, nah ini lagi nyalain convertible-nya. Ini yang tadi cruise control. Cruise control yang begini ini artinya kita lagi mau setting speednya. Misalkan kita mau setting di 80 atau 100 atau gimana, itu cruise control. Diesel particulate filter. Nah, ini hanya ada di mobil-mobil diesel yang kelas mahal, Land Cruiser dan atasnya itu. Biasanya kalau udah dipakai, karena memang Solar Indonesia nggak terlalu up to standarnya dia, Euro 6, itu DPF-nya sering kotor. Ketika DPF-nya kotor, tenaganya nggak ada dan cek engine nyala, biasanya ininya nyala. Nah, itu solusinya diganti atau dibersihkan. Biasanya dibersihkan bisa, cuman emang agak banyak cairannya. Nah, tapi kalau diganti itu emang jauh lebih mahal. Nah, kalau ini kan pintu, kalau ini electronic traction control. Di mobil-mobil yang bagus, yang memiliki traction control, kita bisa matiin dan lambang ini nyala. Nah, itu artinya traction control ini menghitung seberapa banyak putaran yang dikeluarkan oleh ban kanan dan ban kiri supaya stabil. Jadi ketika kita belok, ketika kita melakukan manuver, dia kalau slip, si komputer akan tahu. Jadi dia akan mengurangi tenaga di ban yang itu, di ban yang slip itu, sehingga dia nggak slip lagi. Sorry. Ini check engine. Biasanya kalau check engine light ini, mil ini, malfunction indicator light nyala ini harus di scan dulu. Kenapa dia nyala? Bisa jadi minor, bisa jadi major, jadi nggak bisa ngomong memang. Jadi kalau ada tanda ini nyala, cepet-cepet dibawa ke bengkel, di scan dulu. EPC, engine power control. Nah, ini juga sama halnya, hampir sama kayak traction control ya, atau torque control system. Ini dia, komputer ini mengatur seberapa banyak tenaga yang dikeluarkan per roda. Jadi ini hanya ada di mobil-mobil kelas bagus, yang dimana dia betul-betul menghitung tenaganya per roda itu. Jadi nggak selip gitu loh ketika kita gas atau ketika dia belok. Nah, kalau tanda seperti ini nyala, ini bukan tanda F ya, ini kan termometer, ini air. Nah, maksudnya itu ini temperaturnya tinggi. Jadi bukan berarti overheat, dia temperaturnya tinggi, lebih tinggi dari normal, sehingga mobilnya harus cepat-cepat dipinggirin dan didinginkan. Kenapa? Kalau ini dibiarin dia bisa overheat, blok mesin bisa bengkok. Nah, ini gambarnya kayak spring. Ini namanya glow plug. Jadi gambar ini hanya ada di mobil diesel. Mobil diesel yang memiliki glow plug atau busi pijar, biasanya ini nyala dulu nih ketika kita mau starter. Kalau ketika kita mau starter ini nyala, artinya busi pijarnya tuh lagi nyala untuk panasin solar. Nah, ketika pertama kali di starter itu solarnya biar gampang kebakar, dia dipanasin dulu. Yang ini namanya engine oil level. Biasanya dia ada pelampungnya di dalam. Kalau memang pelampung itu terlalu rendah, berarti olinya tinggal sedikit. Cek engine ini nyala. Ini harus diperhatikan nih, kalau enggak mobil bisa rontok tuh mesinnya. Ini engine oil pressure. Oil level dan oil pressure beda ya. Oil level itu banyaknya oli di dalam mesin. Oil pressure itu lebih ke seberapa besar tekanan yang dihasilkan oleh si pompa oli. Di dalam mesin ada pompa oli yang tujuannya memompa oli ke semua celah-celah. Nah, kalau oil pressure-nya rendah, berarti pompa olinya tidak bekerja secara maksimal. Berarti bagian-bagian yang kecil-kecil di dalam mesin itu nggak mendapatkan oli. Nah, itu bisa jadi lecet nanti. Headlight range control sama kayak yang tadi, adaptive headline. Jadi dia headlightnya bisa diangkat, naikin sendiri. Ignition switch sama key not available. Ini biasanya di mobil-mobil keyless, di mana kuncinya itu nggak usah dimasukin kemana-mana, sehingga kadang-kadang kalau kita masuk ke mobil pakai kunci dan nggak ada kunci, ini biasanya nyala. Kalau nggak ada kunci ini nyala, kalau ada kunci itu nyala. Lane assist, mungkin di Indonesia nggak ada mobil yang pakai itu. Mobil ini membaca, ada kameranya dia di depan, dia membaca jalur atau garis putih yang di kanan kiri jalan. Jadi dia mengontrol supaya mobilnya itu tetap di tengah-tengah jalurnya. Nah, cuman di Indonesia sih nggak ada sih kayaknya sih. Kalau ini BBM ya, jadi jangan sampai Anda mengendarai mobil sampai lampu ini nyala. Kenapa? Ketika lampu ini udah nyala, itu pompa bensin atau pompa solarnya itu udah nggak kerendam sama bensin dan solar. Biasanya ketika dia kerendam itu dia dingin. Kalau dia nggak kerendam itu berarti dia panas. Makanya pompa bensinnya biasanya cepat rusak. Nah, ini kalau power steering biasanya itu nyala, atau EPS ya, kalau di mobil-mobil yang baru electric power steering itu biasanya check engine itu nyala kalau rusak.
Nah, press brake pedal, tanda ini paling banyak di Captiva nih, Chevrolet. Nah, biasanya kalau kita mau pindahin gigi atau apa, itu kita harus injek rem dulu. Press clutch pedal, biasanya kalau mau masukin gigi atau mau nyalain mobil, dia ada lambang itu. Rain and light sensor, itu biasanya ada di dashboard sensornya. Kalau dia hujan, dia biasanya nyalain lampu senja atau DRL biar kelihatan dari jauh. Ini fog lamp, kalau ini spoiler sejalan lah yang punya ya. Cuman ketika ini nyala berarti spoilernya lagi naik turun. Gitu. Seatbelt, nah kalau orang passenger nggak pakai seatbelt biasanya ada nongol gambar itu. Kalau steering lock itu biasanya ketika kita berhenti, mesinnya kita matikan, kita putar sedikit, steeringnya dia ngelok kan, nah itu. Towing hitch, beberapa mobil Amerika ya, terutama ya yang ada sensornya di towing, jadi ketika dia udah ngeklek itu, tanda ini akan nyala. Jadi di dalam mobil itu tahu kalau di belakang ada yang nempel towingnya. Tire pressure monitor, ini biasanya paling banyak di BMW nih. Tire pressure monitornya kalau lambang ini nyala, biasanya bannya itu agak kempes sedikit. Nah, jadi harus dikontrol bannya. Nah, ini untuk gambar aki, jadi vehicle charging system, gambar aki itu koresponnya ke alternator itu ngecasnya seberapa banyak, karena alternator harus ngecas di atas 13,8 volt. Kalau di bawah itu biasanya nggak ngecas dengan baik, makanya check engine itu nyala. Kalau ini wiper fluid, jadi windscreen washer wiper fluidnya habis, ini yang nyala check engine-nya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah, nanti kita akan jawab satu-satu. Cuman pada dasarnya sih semua check engine light yang ada di dashboard ya ini aja. Jadi harusnya sih udah mengcover semuanya. Cuman kalau Anda suka dengan video saya, bisa like dan subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Thanks.